Horas, salam reformanda Masiha Holongan. Shalom Amang Inang, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi di Renungan Harian HKBP Bandung Reformanda. Sebelum kita mendengar dan mempelajari sebagian dari firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita serahkan waktu ini kepada Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal, kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa atas kasih karunia berkat yang melimpah dalam hidup kami, sehingga pada pagi hari ini Tuhan izinkan kami, Tuhan berikan kesempatan bagi kami semua untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan dalam kehidupan kami, suka maupun duka yang kami jalani sampai saat ini. Kami percaya itu semua ada atas perkenan-Mu. Terima kasih Tuhan, sertai kami dan tolong kami supaya kami mengerti isi dari firman-Mu. Terpujilah nama-Mu yang agung, yang kuasa. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Renungan kita pada pagi hari ini, hari Selasa 20 Januari tahun 2026, nats firman Tuhan diambil dari 2 Korintus 12 ayat 9. Saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Batak. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, "Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanku lah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi dia." Di dalam bahasa Batak dikatakan demikian. "Gabe didok ibana tu ahu, tukma asini rohakku diho, aidi hagaleon dosun timbul hagogoon. Asa tagonan mahu upa puji-puji diriku,
di bagasan akka hagalepu asa songgok tu ahu hagogo oni Kristus. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah Tuhan hadir dalam kelemahan kita. Amang inang saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, di mana Rasul Paulus mengajak atau menekankan pada jemaat di Kristus dan juga pada kita saat ini bahwa bila kita di dalam hidup ini tentunya mempunyai kelemahan-kelemahan baik secara fisik, secara emosional. Rasul Paulus menekankan agar kita tidak merasa hina atau malu atas kelemahan kita. Tapi Rasul Paulus menekankan justru belajar bermegah dalam kelemahan itu. Karena Rasul Paulus mengetahui dan meyakini bahwa dalam kelemahan itulah kuasa Allah bekerja dengan sempurna. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ketergantungan kepada Allah dalam semua kelemahan kita adalah kunci untuk mengalami kuasanya. Ayat firman Tuhan pada pagi hari ini buat kita itu mengajak kita bahwa sesuatu yang kita kerjakan di dalam hidup ini, di pekerjaan, di keluarga, tentunya kita sadar akan kelemahan kita. Tapi bukanlah sesuatu yang perlu dipermalukan kelemahan itu atau dihindari. Sebaliknya, amang inang, saudara-saudari, di kelemahan kita itu adalah suatu kesempatan bagi kita untuk menunjukkan bahwa kita tidak mengandalkan semata kekuatan kita sendiri, melainkan kita harus mengandalkan kekuatan dari Allah. Paulus pada saat itu tidak merasa malu atau kecewa atau atas kelemahan dirinya. Malah ia bersyukur karena ia tahu dan sadar bahwa dalam kekuatan Allah lah, bahwa dengan kelemahan, di dalam kelemahannya itu Rasul Paulus sadar kuasa Allah bekerja. Amang inang saudara-saudari yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, setidaknya ada 3 pelajaran atau pengajaran bagi kita yang perlu kita renungkan. Yang pertama, amang inang, bahwa kita menerima kelemahan kita sebagai sarana untuk mengalami kuasa Allah. Kelemahan tidak cukup kuat dalam tantangan hidup. Kita menyadari bahwa itu bisa terjadi di dalam keluarga, pekerjaan, kesehatan. Namun kelemahan-kelemahan kita itu tidak perlu menjadi penghalang atas rencana Allah dalam hidup kita. Sebaliknya, biarlah melalui kelemahan yang kita alami, yang kita hadapi, yang ada pada diri kita, hendaknya menjadi saluran pengalaman yang lebih mendalam, bahwa di dalam kelemahan kita tetap kuat, tetap bermegah karena kasih Tuhan bekerja. Pelajaran yang kedua, pengajaran yang kedua, senantiasa bergantung pada kasih karunia Allah. Bila kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, maka tentunya dalam menghadapi kesulitan dalam hidup ini, perlu tentunya kita selalu kadang mengalami kekecewaan, putus asa, kurangnya semangat dan sebagainya. Tapi melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kita diajar untuk mengandalkan kasih karunia Allah dibanding kekuatan kita sendiri. Pengajaran atau penekanan yang ketiga melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, amang inang, adalah bermegah dalam kelemahan. Alih-alih kita merasa rendah diri atau malu atas kelemahan kita, tapi hendaklah kita merubah sikap itu dengan memberi ruang bagi Kristus di dalam kelemahan itu, di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan bekerja. Sikap ini tentunya mengubah cara pandang kita atas kesulitan hidup kita, bukan sebagai beban untuk ditanggung sendiri, melainkan sebagai kesempatan untuk kita melihat Allah bekerja
di dalam hidup kita. Amang inang, saudara-saudari yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai umat percaya, umat Tuhan, kita dipanggil untuk tidak menghindar dari kelemahan kita, tapi melainkan kita menyadari bahwa dalam kuasa Allah, kuasa Tuhan, kuasa Roh Kudus bekerja di dalam kelemahan-kelemahan itu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus menolong kita di kehidupan kita saat ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami sudah mendengar firman-Mu pada pagi hari ini, di mana Tuhan, kami sadar kami punya banyak kelemahan, punya kekurangan, tetapi melalui firman-Mu pada pagi hari ini kami diajarkan. Seperti Rasul Paulus sadar bahwa kami memiliki kelemahan, namun kami sadar kami memiliki kekuatan yang dari Tuhan, yang dapat melengkapi, dapat menghidupkan kami, dapat memberi kami kekuatan yang menutupi kelemahan-kelemahan kami. Ya Tuhan, ajarkan kami untuk senantiasa bahwa di dalam kehidupan kami sehari-hari, kami tidak bersandar dengan kekuatan kami sendiri. Masih ada kekuatan besar, yang ajaib, yang agung, yang berkuasa, yaitu kekuatan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami senantiasa penyertaan melalui Roh Kudus, agar kami kuat apapun yang kami alami, suka maupun duka. Terima kasih, berkati aktivitas kami di sepanjang hari ini dan selanjutnya Tuhan, agar berkenan di hadapan-Mu. Dalam Kristus Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita akhiri renungan kita pada pagi hari ini dengan kita bersama-sama berdoa dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, yang menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap sehat. Salam Reformanda Masiha Holongan.